Kepalanya pas ya? Posisinya pas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para kaum muslimin dan muslimat, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk thalabil ilmi. Alhamdulillah kita sudah sampai ke hadis, membahas penggal hadis yang keempat. Kita lanjutkan langsung ke hadis keempat, paragraf yang terakhir, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi la ilaha ghairuhu disembah kecuali Allah, antara kalian melakukan amalan penduduk atau penghuni ahli surga hatta sampai jarak di antara dia dan surga kecuali hanya sepenggal atau sehasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, akan tetapi takdir telah mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha, lalu dia melakukan amalan penghuni neraka, lalu dia pun memasukinya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar, di antara kalian ada yang melakukan amalan penghuni neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', sampai jarak di antara dia dan neraka hanya sehasta, atau jarak di antara keduanya sedikit sekali. Fayasbiqu alaihi alkitab, lalu takdir telah mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahli jannati fayadkhuluha, dan orang itu melakukan amalan penghuni surga, lalu dia pun memasukinya. Para ulama ada dua penafsiran sepenggalan hadis ini. Yang pertama, di antara mereka ada yang menafsirkan bahwa seseorang apabila dalam semasa hidupnya sebelum dia meninggal melakukan amalan penghuni surga atau neraka, akan tetapi di akhir hayatnya melakukan amalan yang sebaliknya, maka dia akan memasuki neraka atau surga tergantung amalan yang terakhirnya. Jadi secara zahir hadis itu seperti itu. Di antara para ulama ada yang menafsirkan seperti itu, dan mereka menguatkan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari riwayat Ali bin Abi Thalib, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'adu fil jannati wa maq'adu fin nar." Dan di antara kalian itu sudah dituliskan tempatnya, apakah dia ada di surga ataupun di neraka. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, afala nattakil?" Wahai Rasulullah,
apakah boleh kita bersandar saja dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'malu fakullun muyassar. Beramallah, janganlah kalian menyandarkan diri dengan takdir, tapi beramallah, karena sesungguhnya segala sesuatu akan dimudahkan untuk dilakukan sesuai dengan takdirnya. Itu penafsiran yang pertama. Jadi seseorang melakukan amalan perbuatan tergantung terakhirnya. Kalau melakukan amalan yang terakhir berupa amalan-amalan yang soleh, maka dia termasuk penduduk surga. Dan begitu sebaliknya, apabila dia melakukan amalan yang tidak baik ataupun amalan-amalan yang menyebabkan dia terjerumus ke kecelakaan, maka dia menjadi penghuni neraka. Penafsiran yang kedua, bahwa para ulama tidak memahami seperti itu. Akan tetapi maksudnya seseorang sebelum meninggal, yaitu selama hidupnya melakukan amalan perbuatan baik penghuni neraka ataupun penghuni surga, itu tergantung dengan apa yang dilihat oleh manusia. Jadi seakan-akan dia itu penghuni surga, akan tetapi secara hakikatnya amalan yang dia lakukan itu hanya sejauh pandang manusia saja, bukan secara hakikatnya. Seakan-akan dia melakukan sholat 5 waktu dengan khusyuk, akan tetapi sesungguhnya dia itu telah berbuat riya dalam sholatnya. Secara pandangan kasat manusia, itu orang itu ahli surga, akan tetapi secara hakikatnya dia tidak melakukan amalan ahli surga. Mereka beristidlal dengan hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal rajula la ya'malu 'amala ahli jannati fi ma yabdu linnas. Dan begitu setelahnya di hadis itu, wa innar rajula la ya'malu 'amala ahli nari fi ma yabdu linnas. Jadi hadis ini menyebutkan bahwa seseorang ini melakukan amalan tersebut tergantung atau sesuai dengan kasat pandangan manusia saja. Wahwa min ahlin nar, wahwa min ahlil jannah. Padahal dia penduduk neraka, padahal dia penduduk surga. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi seseorang selama sehidupnya melakukan amalan ahli surga sebagai amalan yang nampak di pandangan manusia, akan tetapi dia memiliki amalan yang tersembunyi, amalan penduduk ahli neraka. Maka ketika dia akan meninggal, amalan yang disembunyikan itulah akan nampak ketika dia akan meninggal dunia. Maka dia akan memasuki neraka ataupun memasuki surga tergantung amalan yang telah dia sembunyikan selama hidupnya. Begitu penafsiran para ulama. Setelahnya kita mengambil faedah dan hukum-hukum yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa seseorang hendaknya beriman kepada para malaikat dan beriman kepada hari akhir dan beriman pula kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini kalau kita cermati, itu mengandung 3 iman yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, iman kepada malaikat, bahwa dalam hadis ini
yang telah kita bahas bahwa Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di antara iman kepada malaikat bahwa kita hendaknya mengimani bahwa para malaikat memiliki tugas khusus yang telah diemban oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan kita tentang malaikat rahim, yaitu malaikat yang tugas khususnya adalah mengurus janin yang ada dalam rahim. Dengan apa? Dengan menulis takdirnya dan meniupkan ruh padanya. Itu iman pada malaikat. Iman kepada hari akhir, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini bahwa seseorang di akhir hayatnya akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan penghuni neraka dan ataupun penghuni surga. Dari sini kita mengetahui bahwa yang namanya surga dan neraka itu ada. Itu menunjukkan bahwa seseorang yang mengakui bahwa surga dan neraka itu ada, bahwa dia telah mengimani kepada hari akhir. Yang terakhir, iman kepada takdir sudah jelas sekali. Di sini hadis ini telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, termasuk janin yang ada di perut ibunya, itu Allah mengetahuinya. Dan begitu pula apakah orang itu akan masuk ke neraka atau masuk ke surga, Allah pula telah mengetahuinya. Dan begitu pula Allah menciptakan manusia di dalam perut ibunya. Allah telah menuliskan takdir-takdir manusia baik di Lauhul Mahfuz ataupun di dalam hadis ini ketika ada di rahim ibunya. Dan yang terakhir, masalah tentang takdir, bahwa manusia melakukan amalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, bahwa hadis ini menyebutkan tentang fase-fase penciptaan manusia, mulai dari setetes air mani yang dicampur dengan ovum wanita, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging yang kecil, kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya. Itu fase-fase penciptaan manusia. Yang ketiga, bahwa peniupan ruh itu terjadi setelah 4 bulan. Sebagaimana disebutkan oleh hadis Ibnu Mas'ud di sini, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengirim malaikat rahim untuk meniupkan ruh itu setelah 40 hari yang ketiga. Maksudnya apa? Itu 4 bulan. Setelah 4 bulan ditiupkan ruh ke dalam janin. Dari sini kita ambil 2 hukum, bahwa seorang janin apabila gugur dalam kandungannya setelah umurnya 4 bulan, maka hendaknya dia itu dimandikan, dikafankan, disolati, agar apa? Karena apa? Karena janin itu telah menjadi manusia yang mana telah ditiupkan ruh ke dalamnya. Yang kedua, hukum yang kedua, bahwa diharamkan aborsi janin setelah umurnya 4 bulan. Karena apa? Hal itu termasuk pembunuhan jiwa manusia tanpa hak.
Itu hukum yang kedua. Setelahnya kita mengambil faedah yang keempat, bahwa penulisan takdir manusia itu terjadi dua kali. Yang pertama setelah umurnya 40 hari yang pertama, sebagaimana tercantum dalam hadis Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kemudian penulisan takdir yang kedua itu setelah 40 hari yang ketiga, sebagaimana yang tercantum dalam hadis yang kita bahas ini, yaitu hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang kelima, bahwa peniupan ruh ke dalam janin itu setelah dituliskan takdir-takdirnya, sebagaimana tercantum dalam hadis Ibnu Mas'ud dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya. Cuman kita tidak mengetahui bagaimana cara meniupkan ruh ke dalam janin itu, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka menanyakan kepada kamu wahai Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah kepada mereka bahwa ruh itu adalah perkara Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberi ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Yang keenam, bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu perhatiannya kepada manusia dengan apa? Dengan mengurus mereka baik ketika di dalam perut ibunya, di dalam rahim, ataupun ketika dia dilahirkan, ataupun ketika wafat pun diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa mengurusinya? Dengan menugaskan para malaikat-malaikat untuk mengurusinya. Baik malaikat rahim, malaikat ketika dia hidup di dunia, malaikat ketika untuk mencabut ruhnya, dan malaikat ketika mengurusinya di hari akhirat, baik di neraka ataupun di surga. Yang ketujuh, hadis ini menunjukkan bahwa kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar. Kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar. Dengan apa? Sebagaimana di hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan fase-fase penciptaan manusia. Dan ketika itu, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hal ini tidak ada. Tidak diketahui bagaimana di dalam perut ibu manusia diciptakan. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan hal itu, dan di zaman sekarang ilmu kedokteran membenarkan hal itu. Itu menunjukkan bahwa kabar berita yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berasal dari zat yang mengetahui hal-hal yang gaib di langit ataupun di bumi. Dan itu menunjukkan bahwa itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah rasulnya yang hak. Yang kedelapan, kita dilarang untuk bersandar kepada takdir saja. Wah, takdir saya sudah miskin, saya sudah nggak usah bekerja. Takdir saya sudah menjadi ahli surga, saya tidak usah beramal soleh. Itu salah. Karena apa? Yang benar, kita hendaklah beramal soleh, karena kita tidak mengetahui apakah kita termasuk penghuni surga ataupun termasuk penghuni neraka. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lain menyuruh kita, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramalah kalian,
karena semuanya akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya masing-masing. Barang siapa yang ditakdirkan menjadi penghuni surga, maka Allah akan memudahkannya untuk melakukan amalan-amalan yang soleh, dan begitu pula sebaliknya. Yang kesembilan, bahwa kita harus qanaah dan tidak tamak dengan masalah-masalah dunia, harta benda, karena semua rizki yang kita akan dapatkan telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia tidak akan meninggal sampai rizkinya sempurna di dunia ini. Yang ke-10, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa ada cara untuk mengajarkan manusia, cara untuk berdakwah, manhaj dalam mengajarkan umat. Di antara ini, di hadis ini disebutkan oleh para ulama bahwa ada cara berdakwah. Diambil dari perkataan Ibnu Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kepada kami, dan beliau adalah orang yang jujur dan diakui kejujurannya. Dari sini kita bisa ambil hukum dalam berdakwah. Hendaklah manusia atau seseorang dai kalau ingin menyampaikan sesuatu kepada umat, pakailah cara agar menarik perhatian orang yang mendengarkan. Dengan itu, semua yang kita akan sampaikan akan dicerna oleh mereka dengan gampang. Karena apa? Yang mendengarkan langsung memperhatikan apa yang kita sampaikan. Ini termasuk cara yang baik yang telah dicontohkan oleh Ibnu Mas'ud dalam meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-11, bahwa malaikat itu menulis. Diambil dari mana? Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan malaikat disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menulis takdir-takdir manusia ketika jadi rahimnya. Itu menunjukkan bahwa para malaikat itu menulis. Akan tetapi kita tidak mengetahui bagaimana cara menulisnya, dengan bahasa apa mereka menulisnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang ke-12, bahwa di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dua keadaan manusia dalam kehidupannya, yaitu ada seseorang di awal kehidupannya perbuatannya perbuatan ahli surga, akan tetapi ketika akan meninggal melakukan perbuatan ahli neraka. Pertamanya baik, yang keduanya terakhirnya buruk. Yang kedua, keadaan manusia yang pertama buruk, yang terakhir baik. Itu keadaan manusia. Yang terakhir yang kita disambil dari faedah atau hukum di hadis ini, bahwa amalan manusia tergantung amalan terakhirnya. Dan begitu pula saking pentingnya amalan manusia yang tersembunyi. Maksudnya apa? Seseorang akan masuk ke dalam surga atau neraka itu tergantung amalan yang terakhirnya. Kalau amalan terakhirnya baik, maka dia akan masuk dalam surga. Kalau terakhirnya dia itu buruk, maka dia termasuk penghuni neraka. Dan itu sesuai dengan amalan-amalan tersembunyi yang telah dia lakukan selama hidupnya.
Makanya sangat hati-hati sekali. Seseorang seakan-akan dia baik, akan tetapi ketika dia sembunyi dari manusia, amalan yang buruk dia lakukan semua. Maka ketika meninggal, dia akan dicap dengan amalan yang buruk. Makanya sangat hati-hati sekali. Ibnu Rajab telah menyebutkan bahwa ada dalam kitabnya Jami' Ulumul Hikam diceritakan oleh Abdul Aziz bin Abi Rawad, saya mengunjungi seseorang yang akan meninggal dunia, lalu seseorang yang ditalqin dengan la ilaha illallah, akan tetapi dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, bahwa ternyata setelah ditanya kenapa dia itu tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut, ternyata setelah ditelusuri orang itu adalah orang yang kecanduan minuman-minuman keras selama hidupnya, dan dia melakukan hal itu secara tersembunyi-sembunyi. Mungkin ini yang telah bisa saya sampaikan dalam hadis ini. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan hadis yang keempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup amalan-amalan kita dengan amalan-amalan ahli surga, yang mana hal itu sangat penting bagi kita, karena itulah yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca doa Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Dan begitu pula kita harus mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca doa ini setiap hari. Baik itu doa yang pertama, Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Atau yang kedua, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mungkin kalau ada soal yang akan disampaikan, silakan, baik secara lisan ataupun secara tertulis. Sedikit ada enggak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena tidak ada soal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.